Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab berikutnya yang penting kita ketahui terkait sholat berjamaah adalah apabila kita berada bersama imam, hanya dua saja. Kita berdua bersama imam, di manakah posisi kita? Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam liyusalli. Rasulullah ingin salat, ingin melaksanakan salat. Tsumma ji'tu, kata Jabir bin Abdullah. Kemudian aku datang. Tsumma qumtu an yasari Rasulillah. Kemudian aku datang, aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Kemudian Rasulullah mengambil tanganku. Ketika itu Jabir berada di sebelah kiri Rasulullah. Rasulullah mengambil tanganku, diputar oleh Rasulullah hingga posisi Jabir berada di sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa posisi makmum apabila dia sendiri adalah berada di sebelah kanan imam, bukan sebelah kiri. Hal ini apabila kita menemukan seseorang, misalnya kita sholat di musola pom bensin misalnya, lalu ada orang yang sholat di dalam musola, dia posisinya pepet ke dinding sebelah kanan. Lalu bagaimana kita mungkin akan berdiri sebelah kanan, padahal sebelah kanan itu sudah ada dinding. Maka dalam kondisi ini bolehlah kita berdiri di sebelah kiri imam yang berada di dekat dinding. Jadi selagi mungkin untuk kita berdiri pada posisi sebelah kanan imam, maka berdirilah di sebelah kanan imam. Lalu apa lagi yang terjadi apabila datang jamaah baru? Ada teman kita yang datang. Apakah yang mesti dilakukan oleh jamaah yang baru ini? Jadi suatu ketika, lanjutan hadisnya, tsumma ja'a Jabbar bin Sakhr. Datang Jabbar bin Sakhr, itu sahabatnya Jabir bin Abdullah. Fatawadda'a tsumma ja'a. Jabbar berwudu, tsumma ja'a, kemudian beliau datang lagi ke tempat salat ketika Rasulullah dan Jabir salat. Tsumma qama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabbar berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha Rasulullah bi yadaina jami'an. Kemudian Rasulullah mengambil tangan kami, memegang tangan kami sekaligus, fadafa'ana hatta aqamana khalfah. Jadi ketika Jabir ada di sebelah kanan, Jabbar ada di sebelah kiri, Rasulullah mengambil tangan keduanya, didorong ke arah ke belakang sehingga posisi mereka berdua persis di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi rapat shaf. Nah, begitulah perbedaan antara kita berdua dengan imam, kemudian kita berdua bersama makmum, artinya bertiga bersama imam. Maka caranya adalah seorang imam memegang tangan dua makmum kiri kanan lalu didorong ke belakang. Untuk konteks zaman sekarang kita bisa manfaatkan apabila seorang imam tiba-tiba ada makmum anak kecil, datang sebelah kanan, ada makmum sebelah kiri, datang sebelah kiri. Itu sambil mendidik anak-anak, lakukan hal itu boleh. Hal itu dilakukan boleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal demikian. Kemudian apabila seorang makmum, ini makmum yang datang kedua, dia sudah ngerti tentang sholat berjamaah, dia melihat di depan ada sepasang imam dan makmum sholat berjamaah. Maka apa yang mesti dilakukan oleh makmum yang datang kemudian? Dengan cara sedikit mengasih isyarat kepada si makmum. Mengasih isyarat itu adalah birifkin. Nah, maka sebagai judul bab pada poin ini adalah idza kana al-imamu fardan wahidan fa innahu yaqifu an yaminil imam mutakhiran anhu qalilan.
Jika makmum itu seorang diri, maka posisi makmum adalah di sebelah kanan si imam, sedikit mundur ke belakang. Jangan pas bersamaan dengan imam, sebelah kanan imam, sedikit mundur ke belakang. Fa in ata akharu asyara ilaihi birifqin ba'da an yuhrima bis salati liyata'akhkhara. Apabila datang orang yang kedua, makmum yang kedua, maka makmum kedua ini ngasih isyarat, jangan dipukul. Dicolek sedikit supaya dia mundur. Kalau dipukul bisa berbahaya, teman-teman termi semuanya. Jadi terganggulah sholat si makmum ini, bahkan sholat imam pun terganggu. Jadi dicolek dengan lembut, jangan ditampar, jangan dipukul, nanti semuanya bermasalah. Baik, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.